Sahabat-sahabat yang terhormat, sebuah mukjizat luar biasa telah terjadi di dalam sumur Zam-Zam yang suci di Haram Suci Makkah. Jutaan orang terdiam takjub dengan apa yang mereka saksikan. Ketika sekelompok ilmuwan memasuki sumur tersebut, mereka melihat sesuatu yang begitu menakjubkan sehingga mereka berseru, Allahu Akbar. Tapi apa sebenarnya yang mereka lihat? Sebelum kita mulai, jika Anda seorang Muslim, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk konten serupa lainnya, dan beritahu kami apakah Anda pernah mencicipi air Zam-Zam yang diberkahi. Beritahu kami di komentar di bawah. Assalamualaikum penonton yang terhormat. Dalam salah satu penemuan paling aneh yang pernah dibuat oleh ilmuwan di dalam sumur Zam-Zam, inilah yang mereka temukan. Pada kedalaman 30 m di bawah tanah, sebuah kejutan mengejutkan terungkap. Sumur Zam-Zam terletak di dalam Masjid Al-Haram, hanya 20 meter dari Ka'bah suci. Ia memompa sekitar 20 liter air setiap detik dan memiliki kedalaman total 30 meter. Namun, Dr. Mazen Sarduin, seorang peneliti Islam di Makkah, berbagi cerita luar biasa dengan mengutip seorang dokter. Pada tahun 1971, sebuah klaim aneh dibuat mengenai sumur Zam-Zam. Seorang pria mengklaim bahwa air Zam-Zam tidak layak diminum, dengan alasan bahwa karena Ka'bah berada di bawah permukaan laut, ada kemungkinan air limbah merembes ke dalam sumur. Sebagai tanggapan, ilmuwan di Arab Saudi memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Mereka mengumpulkan sampel air Zam-Zam dan mengirimkannya ke laboratorium Eropa untuk diuji dengan metode ilmiah modern untuk menentukan apakah air tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dan ini adalah kejutan pertama. Insinyur kimia Minuin Ahmad menyatakan bahwa ia dipilih untuk mengumpulkan sampel air, dan itu adalah pertama kalinya ia melihat sumur tersebut. Ketika ia melihatnya untuk pertama kali, ia sulit percaya bahwa tubuh air yang begitu kecil, hanya 18 kaki panjang dan 14 kaki lebar, telah memasok jutaan galon air setiap tahun kepada para peziarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah saat misteri benar-benar dimulai. Saat Mu'inuddin turun ke dalam sumur untuk memeriksanya, ia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada sumber yang terlihat dari mana air mengalir ke sumur Zam-Zam. Sebuah ide cerdas kemudian muncul, ia memutuskan untuk melakukan eksperimen berani dengan mengoperasikan pompa kuat yang akan mengeluarkan air dengan cepat. Ini akan menurunkan level air cukup untuk memungkinkannya mengamati titik asalnya. Dan di sini datang kejutan nyata. Level air tidak turun sama sekali dan Mu'adhin tidak dapat mengamati apapun selama proses pemompaan. Sebaliknya, ia memperhatikan pasir di bawah kakinya bergeser di sekitar sumur, sementara air terus mengalir dari sumber misterius yang tak terlihat dengan laju yang sama, persis dengan yang dipompa. Akibatnya, level air di sumur Zam-Zam tetap sepenuhnya tidak terpengaruh. Mu'adhin kemudian mengumpulkan sampel untuk dikirim ke laboratorium di Eropa dan Arab Saudi untuk pengujian. Tapi ketika hasilnya kembali, mereka benar-benar menakjubkan. Dikonfirmasi bahwa air Zam-Zam tidak seperti air lainnya di dunia. Ia mengandung konsentrasi tinggi garam kalsium dan magnesium. Mungkin itulah sebabnya ia menyegarkan dan memberi energi kepada peziarah yang lelah dengan begitu efektif. Tapi yang lebih penting, air Zam-Zam mengandung senyawa fluorida alami yang bertindak sebagai pembunuh kuman yang kuat. Di sebagian besar sumur, jamur dan tanaman air cenderung tumbuh seiring waktu, yang mengubah rasa dan bau air. Namun, di sumur Zam-Zam tidak ada jamur atau tanaman yang tumbuh sama sekali, yang membantu menjaga kemurnian air dan rasa yang konsisten. Tapi itu belum semuanya. Beberapa tahun setelah penemuan ini, sebuah peristiwa luar biasa terjadi jauh di dalam sumur Zam-Zam. Sebuah tim ilmuwan turun lagi untuk menemukan sumber air hanya untuk menghadapi kejutan mengejutkan. Meskipun berulang kali mengubah kompas, perangkat tersebut sepenuhnya rusak dan gagal berfungsi sama sekali, mencegah tim menentukan arah sumber air. Tapi ilmuwan tidak berhenti di situ. Dengan tekad untuk mengungkap sumber air, mereka membawa kamera video canggih dan penyelam yang dilengkapi dengan tangki oksigen untuk menjelajahi kedalaman sumur. Di sini datang kejutannya. Para penyelam menemukan banyak benda di dalam sumur, termasuk bejana berbentuk aneh dan koin kuno langka yang tanggal pastinya tidak dapat mereka tentukan. Selain itu, mereka menemukan potongan marmer di dalam sumur,
dengan nama-nama yang terukir di atasnya yang telah dilemparkan ke dalam sumur. Salah satu supervisor operasi ini berkata, ketika kami turun sekitar 50 cm ke dalam sumur, rasanya seperti kami kembali 50 tahun. Dan waktu seolah berhenti di dalam sumur Zam-Zam, tapi kejutan tidak berakhir di situ. Di akhir penyelidikan mereka, ilmuwan menemukan bahwa sumur Zam-Zam menerima air dari sumber misterius yang datang dari arah Ka'bah. Mereka juga memperhatikan sebuah cekungan berbatu di ujung sumber yang bertindak sebagai reservoir yang mengumpulkan air Zam-Zam. Yang aneh adalah ketika mereka mengambil sampel air Zam-Zam yang datang dari arah Ka'bah, mereka menemukan bahwa sampel ini tidak mengandung mikroba yang biasanya ditemukan di air biasa. Bagaimana air bisa tetap sepenuhnya murni jauh di bawah tanah selama bertahun-tahun? Ini benar-benar mukjizat sumur Zam-Zam. Seorang peneliti yang mengkhususkan diri pada 2 masjid suci telah mengungkap sejarah menakjubkan sumur ini. Cerita sumur Zam-Zam dimulai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah yang Maha Kuasa memerintahkannya untuk meninggalkan istrinya, Hajar alaihissalam, dan putra kecilnya, Ismail alaihissalam, di sebuah lembah tandus di Makkah. Ketika makanan dan air mereka habis, Lady Hajar alaihissalam mulai berlari antara bukit Safa dan Marwa mencari air. Dalam momen yang penuh mukjizat dan abadi, malaikat Gabriel alaihissalam memukul bumi dengan sayapnya, dan dari tempat itu meledaklah mata air terbesar dalam sejarah manusia, sumur Zam-Zam. Hajar alaihissalam mulai mengambil air dengan tangannya dan meminumnya. Tak lama kemudian, suku-suku dari segala arah mulai bermigrasi ke Makkah. Pentingnya tempat ini meningkat lebih lanjut ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah suci. Seiring berjalannya tahun, ada saat ketika sumur Zam-Zam terkubur dan hilang. Ini terjadi sebelum era Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdul Muthalib menerima visi aneh berkali-kali yang memerintahkannya untuk menggali ulang sumur tersebut. Dengan taat pada visi itu, ia menggali sumur lagi, dan airnya menyembur lagi menjadi sumber air untuk peziarah sejak itu. Perlu dicatat penonton yang terhormat bahwa sumur Zam-Zam pernah terletak di tengah area di mana peziarah melakukan tawaf. Sumur tersebut memiliki cincin tembaga di sekitarnya, penutup dan sistem katrol untuk mengambil air yang berasal dari akhir abad ke-14 Hijriah. Sebuah ember tembaga juga ditemukan di dalam sumur. Struktur asli di atas sumur Zam-Zam dihapus dan pintu masuk sumur dipindahkan ke bawah halaman tawaf. Perubahan ini dilakukan untuk memudahkan pergerakan peziarah dan mereka yang melakukan tawaf. Dengan ekspansi berkelanjutan Masjid Al-Haram, semua titik akses tersisa ke sumur dari area tawaf tengah sepenuhnya dihapus untuk memungkinkan pengalaman yang lebih lancar dan luas. Pada tahun 1440 Hijriah, setelah beberapa insiden malang yang terjadi di Haram, sumur Zam-Zam menjalani proses pembersihan menyeluruh pada saat itu. Beberapa mayat telah dilemparkan ke dalam sumur. Sebuah tim khusus yang dipimpin oleh seorang ahli ditugaskan untuk membersihkan sumur sepenuhnya dan dengan hati-hati memastikan setiap bagiannya dimurnikan. Jika Anda telah bersama kami sejauh ini, kami dengan hormat meminta dukungan Anda. Silakan klik tombol suka dan berlangganan saluran kami. Gestur kecil ini memotivasi kami untuk terus memproduksi dan berbagi lebih banyak video berharga dengan Anda, insya Allah.